akan peserta webinar hari ini dapatkan dengan mengikuti kegiatan hari ini gitu. Sebelumnya masuk kepada materi, pagi hari ini kami persilahkan dulu kepada Bapak Dr. Andes Haji Arif Setiawan MM, Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra, untuk memberikan arahannya. Kepada Bapak Asbem kami persilahkan. Bagaimana? Oh, untuk Pak Asbem masih ada kegiatan, jadi pengarahan mungkin bisa didahului oleh Bapak Amir Hidayat, SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Disilakan. Baik, terima kasih Mbak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa yang saya hormati Pak Asisten Pemerintahan dan Kesra. Beliau minta waktu 30 menit lagi akan gabung Mbak Evi. Iya, siapa? Saat ini masih mendampingi Pak Sekda ada acara. Nanti akan bergabung memberikan pengarahan pada kita semuanya. Saya mohon nanti teman-teman kepala puskesmas tetap stay mengikuti arahan Pak Asisten ya. Nanti setelah itu silahkan melanjutkan kegiatan dilanjutkan teman-teman pengelola kepegawaian. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih Mbak Evi dan teman-teman dari bagian hukum yang sudah memfasilitasi acara ini, teman-teman dari BKPP yang sudah memfasilitasi menjadi narasumber juga di pertemuan hari ini. Semua kepala puskesmas yang saya hormati, saya banggakan beserta seluruh pengelola kepegawaian atau kepala tata usaha yang hadir dan seluruh teman-teman ini banyak juga yang hadir dari Dispendik, Pak Alfian, Matur nuwun, ini juga sudah hadir teman-teman dari Dispendik. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, terutama kemarin diminta oleh Ibu Bupati segera menyampaikan arahan-arahan dari beliau. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih. Ini forumnya setengah serius yang dibahas soal kebijakan pemerintah, tapi dikemas dengan agak santai, diberikan judul ngobrol happy, kebijakan pemerintah dan regulasi. Ini inovasi dari teman-teman bagian hukum Mbak Evi ini dan teman-teman. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya ingin menyampaikan terutama teman-teman kepala puskesmas dan seluruh staf mohon untuk disampaikan. Yang pertama, mohon untuk kedisiplinannya ditingkatkan. Jam masuk kerja, jam pulang kerja, mohon untuk diikuti sesuai ketentuan yang berlaku. Kita ini terus terima kasih diberikan kemudahan oleh pemerintah daerah, presensi yang dulu harus datang ada face recognition, sekarang cukup dengan HP, dengan smart kampung. Di parkir saja cukup mudah, sudah langsung bisa presensi dengan HP. Tapi ada banyak modus juga, nampaknya ini yang didengar oleh Bupati dan kami juga mendengar HP-nya dititipkan sehingga sudah presensi dan
orangnya baru beberapa waktu hadir atau hadir juga sebentar habis itu meninggalkan tempat tugas. Ini yang diberikan catatan oleh pimpinan, mohon kedisiplinannya ditingkatkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah konsisten, disiplin, hadir di pagi hari, pulang sesuai dengan jam dan jadwal waktunya. Yang seperti ini soal kebiasaan. Kalau terbiasa hadir pagi, insya Allah bukan menjadi sesuatu yang berat. Tapi kalau biasa terlambat, ya hadir pagi, disiplin, ikut apel pagi, itu sesuatu yang berat. Ini soal budaya yang harus kita tingkatkan. Terima kasih teman-teman yang sudah apel pagi. Saya lihat sudah kalau apel kadang difoto, diposting di grup teman-teman. Nah yang seperti ini silahkan. Mungkin tidak perlu diposting di IG ya. IG itu harapannya kalau harapan dari pimpinan, laporan aktivitas yang sudah dilakukan, terutama yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, itu silakan. Tapi kalau apel pagi dan sebagainya ya nggak apa-apa di posting di grup aja. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itu soal jam waktu masuk dan jam pulang kerja. Mohon atensinya teman-teman diingatkan kalau yang sering terlambat, yang apa namanya sering barangkali tidak apel 3 kali itu diingatkan supaya tidak dianggap hal yang biasa. Jadi kalau tidak disiplin terus kemudian tidak ikut apel itu supaya diberikan perhatian secara khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, eh, beberapa hal yang menjadi atensi dari pimpinan. Jadi kemarin ada beberapa yang menjadi catatan dari beliau, ada beberapa laporan yang langsung masuk kepada pimpinan. Jadi saya tidak tahu, saya juga agak kaget karena laporan itu langsung ke Bupati dan lengkap dengan data yang kemudian di-forward ke BKD, BKD memberikan teguran, memberikan surat kepada kami. Nah, yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian, saya mohon beberapa pelanggaran disiplin, pelanggaran ASN yang dilakukan oleh teman-teman, saya tidak menyebut secara khusus case-nya di forum ini, mohon untuk tidak diulang. Mohon untuk menjadi perhatian semuanya supaya tidak terjadi. Antara lain misalnya posting, saya tidak menyebut kasusnya tapi saya sebut secara umum saja, antara lain flexing. Flexing itu apa namanya posting di medsos, posting di IG yang justru kontraproduktif terhadap apa yang diupayakan oleh pemerintah saat ini. Saat ini Ibu Bupati, pemerintah Kabupaten Banyuwangi sedang berupaya untuk mengangkat bagaimana kemiskinan kemudian ditangani, diatasi, dibantu dengan program ASN berbagi dan sebagainya. Nah, beberapa sebagian dari teman-teman ditemui justru melakukan flexing, memamerkan apa namanya bepergian dan sebagainya, memamerkan sesuatu yang justru sangat tidak sesuai dengan apa yang sedang diupayakan pemerintah saat ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini mungkin nanti akan diberikan arahan secara khusus oleh Pak Asisten, tapi ini saya ingatkan, saya ingin sampaikan pesan dari Bupati adalah seluruh pelanggaran itu diminta untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya ulangi lagi, seluruh pelanggaran itu diminta untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan meskipun yang dalam tanda petik ada yang merasa dekat dengan Ibu Bupati, ada yang merasa sudah apa namanya komunikasi baik dengan Bupati sekalipun. Jadi beliau menyampaikan seperti itu. Maka mohon untuk menjadi perhatian teman-teman semuanya yang seperti ini tidak terjadi lagi ke depan. Itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Yang ketiga saya ingin sampaikan, mohon menjadi atensinya, Ibu Bupati juga sangat memberikan perhatian, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan, saya sebut saja secara umum, asusila. Nah, yang seperti ini
mohon Bapak Ibu sekalian, terutama para kepala puskesmas, saya ingin memberikan atensi khusus kepada teman-teman kepala puskesmas untuk menjadi contoh di instansi masing-masing. Syukur kalau kemudian menjadi contoh di masyarakat terkait dengan hal yang seperti ini. Silahkan Bapak Ibu sekalian beraktivitas apapun, syukur kalau misalnya ini teman-teman arahan dari Pak Asisten, dan besok rencananya akan dikumpulkan secara khusus. Jadi syukur kalau misalnya teman-teman itu di samping sesuai dengan tupoksinya sebagai ASN, kemudian di masyarakat aktif di kegiatan sosial misalnya, menjadi tokoh masyarakat di kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga dan sebagainya, yang mohon untuk dihindari pelanggaran-pelanggaran asusila yang itu mencederai fakta integritas yang Bapak Ibu sekalian sudah tanda tangani. Di situ sudah, saya tidak ingin menyebutkan lagi, sudah ditandatangani, dibacakan di depan Ibu Bupati, Pak Asisten, dan Kepala SKPD beberapa waktu yang lalu. Ini yang ketiga yang mohon atensinya, karena ini soal etika, soal tata nilai, norma yang tidak hanya Bapak Ibu sekalian diharapkan memberikan contoh di lingkungan kerjanya, tapi juga diharapkan memberikan contoh di masyarakat. Silahkan jika misalnya teman-teman sekalian punya aktivitas olahraga dan sebagainya yang harapannya itu juga sangat bernilai positif, tidak hanya di lingkungan kerja, sesuai dengan tupoksi, memberikan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Ini yang diberikan perhatian oleh Bupati, dan pelanggaran di soal itu diberikan penegasan, bahkan beberapa waktu yang lalu nadanya Ibu Bupati ini agak tinggi, sudah proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini yang dipesankan kepada kami, mohon perhatian dan mohon disampaikan kepada semua karyawan-karyawati puskesmas, mohon disampaikan kepada semua staf. Ini yang saya kira ingin kami sampaikan, dan akan juga diberikan penekanan oleh Pak Aspem di forum yang sangat baik ini, karena ini jika tidak akan mempengaruhi kinerja yang saat ini sedang kita diminta untuk melakukan akselerasi. Ada banyak inovasi, ada banyak program yang diharapkan kita bisa melakukan di tahun 2024. Sementara kalau ini terjadi, maka ini akan menjadi hambatan bagi kita semuanya untuk melakukan peningkatan kinerja, akselerasi kinerja sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun atas kinerja terbaik selama ini, teman-teman puskesmas, teman-teman tenaga kesehatan, dan semuanya atas kinerja terbaik, menjaga, meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan secara keseluruhan sesuai dengan tupoksi masing-masing memberikan kontribusi support terbaik bagi Kabupaten Banyuwangi. Matur nuwun, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Oh ya, terima kasih teman-teman sekalian yang secara khusus kemarin sudah 2 hari non-stop untuk berkontribusi di dalam pemilu, melaksanakan PPGD pemilu on call 24 jam, buka sampai dengan jam 10 malam, lanjut sampai dengan pagi on call, siaga, dan alhamdulillah secara umum kegiatan berlangsung lancar, kegiatan berjalan dengan baik. Terima kasih atas partisipasi, kontribusi, dan support dari semua tenaga kesehatan yang sudah melaksanakan kegiatan PPGD selama 2 hari kemarin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi matur nuwun. Barusan saya mendapatkan informasi dari Pak Asmin, Pak Asisten Administrasi, dari Pak Sekda juga. Semua kepala puskesmas dimohon hadir secara fisik, hadir di upacara yang akan dilaksanakan hari Senin pagi di halaman Pemkab. Dan setelah itu akan ada pengarahan secara khusus juga, ini prolog saja, akan ada pengarahan secara khusus juga oleh Pak Sekda dan Pak Asisten. Ini yang tadi barisan di WA ke kami. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi matur nuwun, mohon dijaga kondisi
kondusivitas di Puskesmas, teman-teman di Puskesmas ditingkatkan motivasinya supaya kinerja yang sudah baik selama ini bisa dijaga dan ditingkatkan lagi. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, kami cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengarahan dari Bapak Amir Hidayat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana untuk Pak Aspem? Sudah bisa bergabung? Mungkin dari Dinas Pendidikan bisa diwakili oleh Bapak Alfian untuk sepatah dua patah kata arahan bagi rekan-rekan dari pengajar SMP dan SD Kabupaten Banyuwangi. Silakan pada Bapak Alfian. Bisa bergabung untuk Pak Alfian dari Dinas Pendidikan. Oke, baru buka. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah, wasyukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Asisten, ada Bapak dari BKPP yang akan menjadi narasumber pada pagi hari ini, Pak Amir, Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Ibu semuanya, Mbak Evi terutama yang menjadi host pada pagi hari ini, teman-teman kepala sekolah, ada banyak dari kepala puskesmas, juga ada dari instansi yang lain. Saya lihat tadi ada dari PU dan lain-lain ya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa ngopi pagi yang kesekian kalinya ini. Ya, jadi ini luar biasa. Satu terobosan cara komunikasi dari teman-teman bagian hukum kepada kita untuk mendekatkan jarak kepada kita yang hari ini kita akan bicara tentang regulasi. Bapak Ibu, benar yang disampaikan dengan Kepala Dinas Kesehatan tadi, saya juga titip pada teman-teman kepala sekolah. Berkali-kali selalu saya sampaikan di setiap kesempatan bahwa kita itu dianggap sebagai ASN profesional kan core value-nya sudah jelas dari Menpan RB itu berkaitan dengan berakhlak gitu loh. Jadi itu menjadi acuan kita bekerja, mulai dari bagaimana kita bisa melayani dengan baik, kita bisa mempertanggungjawabkan akuntabel, kita punya kompetensi dan selanjutnya. Tetapi di satu kesempatan saya menyederhanakan, mengukurnya saya bilang di dua hal itu, agar teman-teman benar-benar tanda kutip aman di dalam beraktivitas. Ukurannya cukup kita bagaimana punya kompetensi yang baik, kita hadir di tempat ini, Bapak Ibu, dengan saya sampai di titik ini menurut saya karena kita memang sudah terukur punya kompetensi untuk mencapai di posisi sekarang. Apakah kompetensi itu cukup? Tidak, karena yang kedua kita dihadapkan tagihan komitmen kita. Ya. Nah, jadi ukuran profesional akhirnya dua itu, kita punya kompetensi dan kita punya komitmen gitu loh. Orang yang punya kompetensi saja tidak punya komitmen itu akan menjadi cacat profesionalismenya. Dan yang kedua, kalau kita hanya punya komitmen kinerja yang baik tapi tidak didukung dengan kompetensinya itu sama. Makanya disampaikan dengan Pak Amir, saya terima kasih ya pada teman-teman dunia pendidikan. Hari ini coba teman-teman pikirkan, hari ini kita kumpul dengan teman-teman puskesmas. Pak Amir tadi sudah berterima kasih pada teman-teman puskesmas yang selama masa pemilu kemarin aktivitasnya on call sampai 24 jam. Saya bercanda pada teman-teman tapi serius Pak Amir.
Saya bilang pada pendidikan, ayo syukuri. Ketika minggu yang lalu kita long weekend selama 4 hari, saya bilang itu pada teman-teman pendidikan, sementara banyak profesi itu selama long weekend itu malah tidak bisa berlibur. Karena saya punya teman, putranya polisi di Surabaya tidak bisa pulang, katanya malah harus piket bekerja selama 4 hari itu. Nah, selama pemilu kemarin kita juga libur. Kecuali Pak Amir yang harus keliling dengan saya ke bagian Glamour, Pak Amir. Teman-teman libur, gitu maksud saya. Ada memang profesi-profesi tertentu yang tidak bisa selonggar kita. Nah, makanya selalu saya ingatkan pada teman-teman di dunia pendidikan, nggak ada cerita puskesmas itu tutup jam 9, Pak Amir, kantornya tutup terus bilang karena rapat. Tutup karena takziah. Itu harus menjadi catatan pada dunia pendidikan. Kebiasaan-kebiasaan yang sebelum cekcok biasanya pulang lebih awal karena ada sesuatu. Tidak ada. Kepolisian itu tutup, puskesmas tutup, dan seterusnya. Nah, ukuran kita ketika komitmen datang pagi, pulang setelah cekcok, itu hanya berkaitan dengan komitmen, tidak berkaitan dengan kompetensinya. Bapak Ibu selama berada di kantor, di dunia pendidikan terutama, saya benar-benar bisa menjaga kompetensi itu untuk mentransformasi bentuk semua disiplin ilmu yang ada di sekolah kepada anak-anak kita. Jangan jadi salam pada teman-teman agar jangan jadi guru yang mendapat predikat 702. 702 itu berarti datang pukul 7, yang dilakoni kosong pulang jam 2. Nah, kan begitu. Nah, kali ini berarti komitmennya bagus tetapi tidak didukung dengan kompetensi. Ukuran di dunia pendidikan sudah dititipkan kepada kita semua, Bapak Ibu. Nanti Pak David itu dari BKPP menyampaikan kepada kita, karena memang terutama pendidikan dan puskesmas itu yang paling banyak langsung bersentuhan dengan masyarakat, langsung bersentuhan dengan publik. Masalahnya, kalau kita memberikan pelayanan yang baik, kita memberikan layanan yang luar biasa, itu hampir tidak menarik untuk menjadi sebuah berita. Tetapi begitu kita teledor, lengah, memberikan layanan yang sedikit saja mengecewakan pada publik, itu menjadi berita baik. Gitu loh. Sehingga media ketika diskusi dengan kita, ini menjadi bad is good news. Peristiwa-peristiwa yang tidak baik ternyata terus menjadi sebuah berita baik di lapangan gitu loh. Oleh karena itu kehati-hatian pada kita semua, Bapak Ibu, untuk benar-benar memberikan pelayanan kepada masyarakat kita dengan sebaik-baiknya sebagaimana integritas yang kita lakukan. Karena sekali lagi sudah dititipkan kepada Bapak Ibu, kita tidak hanya cukup mengajar. Sekali lagi ini tidak bosan saya sampaikan, 3 dosa besar pendidikan kepada kita tetap harus dijaga. Karena ini berdampak terus secara psikologis kepada anak-anak kita. Perundungan, baik secara fisik, secara verbal, maupun secara psikologis, kekerasan seksual, ini yang terus bergulir, ya, kayak bola salju. Dulu ketika isu ini disampaikan dengan kementerian, kita juga kaget. Apa betul ada yang seperti itu? Begitu ini diisukan sejak 2019, ternyata terus bergulir, gitu loh. Ya, dan yang ketiga adalah bentuk intoleransi kepada anak-anak kita. Intoleransi bukan hanya perbedaan agama, bukan hanya perbedaan suku, tetapi bagaimana kesenjangan kehidupan sosial ekonomi bagi anak-anak ketika kita tidak membuka ruang kepada anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi. Bagi saya itu bagian dari toleransi. Oleh karena itu dijaga Bapak Ibu, amanah kepada kita yang di SD anak dititipkan kepada kita 6 tahun, yang di SMP 3 tahun, itu berarti bagaimana kita benar-benar bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak kita untuk benar-benar mengantarkan kepada situasi Indonesia Emas di tahun 2045 dengan baik dari generasi yang kita didik sekarang ini. Jadi sekali lagi saya terima kasih, dikawal terus dengan teman-teman BKPP kepada dunia pendidikan, dan sudah ada banyak bukti bahwa ketika ada pelanggaran kepada kita dari apapun bentuk pelanggaran sesuai dengan peraturan pemerintah, sanksi itu benar-benar dilakukan. Sehingga ada yang dari bergantung pada kesalahannya. Saya terima kasih untuk mengawal sekali lagi ini untuk meningkatkan profesionalisme kita sesuai dengan regulasi. Saya pikir itu salam dari Pak Kadis, karena Pak Kadis ada kegiatan
di luar sehingga nitipkan saya untuk mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih pada bagian hukum, terima kasih kepada teman-teman BKPP yang hari ini akan menjadi narasumber kita. Narasumber insya Allah kita akan mengikuti sampai tuntas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih perhatiannya Bapak-Bapak dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Sepertinya Pak Askom sedang ada kegiatan dengan Pak Sekda, Pak David, nggih. Jadi kita lanjutkan aja. Nanti apabila sewaktu-waktu beliau bisa bergabung, nanti bisa langsung memberikan arahan. Itu. Mungkin agar diskusi ini dapat berjalan lancar, untuk narasumber kami persilahkan menyampaikan materi. Nanti kami berikan waktu untuk peserta bertanya setelah materi diberikan gitu ya, Pak David ya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak David Purwowahyudi Widodo Eskom MSI untuk menyajikan materinya. Silakan. Bisa ditampilkan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asisten Pemerintahan, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKPP, Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, SMP, Kepala Puskesmas, juga teman-teman dari SKPD, dari pengelola kepegawaian yang hadir pagi ini di acara ngopi pagi ya, yang disponsori oleh bagian hukum. Yang terhormat Bu Evi, terima kasih atas undangannya kepada kami. Kebetulan hari ini kami dari BKPP membawa full tim ini, ada teman-teman dari bidang penilaian kinerja peratu dan penghargaan, ada Pak Budi, analis SDM ahli muda, ada Mas Tomo sebagai analis kinerja, ada Mas Uyat sebagai administrasi cuti, dan juga ada Dik Rina sebagai asisten analis SDM ahli pertama. Baik Bapak Ibu, jadi sesuai dengan materi kita pagi ini, yaitu disiplin meningkat, kinerja ASN melesat. Ya, jadi apa sih disiplin itu? Apa sih kinerja itu? Jadi disiplin itu merupakan bentuk perilaku ketaatan kita terhadap aturan yang berlaku di masyarakat. Bagaimana kalau kita ASN, berarti aturan-aturan hidup kita yang berpegang terhadap tata kelola atau aturan yang diatur oleh pemerintah, baik itu undang-undang ataupun PP. Masalah kedisiplinan tentu Bapak Ibu sudah paham, apalagi pengelola kepegawaian, kepala sekolah itu pasti sudah paham, karena kita juga sudah sering mengundang hadirkan beliau-beliau. Lalu kita kalau ada peraturan baru pasti kita sosialisasikan. Untuk disiplin terbaru yaitu PP 94 tahun 2021. Jadi kedisiplinan itu salah satu indikatornya yang pertama tentu juga masalah kehadiran. Masalah kehadiran ini sesuai dengan Pergub 48 tahun 2017 di pasal 3. Untuk yang 5 hari kerja tentu saja masuk pukul 7 sampai 15.30 untuk hari Senin sampai Kamis. Dengan untuk hari Jumat sampai jam 6.30 sampai 14.30. Sedangkan yang 6 hari kerja, hari Senin sampai Kamis pukul 7 sampai 14, hari Jumat 6.30 sampai 10.30, dan hari Sabtu pukul 7 sampai 12.30. Alhamdulillah berkat inovasi dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sekarang presensinya sudah pakai smart kampung, sudah pakai HP. Jadi Bapak Ibu tidak perlu store wajah lagi di mesin. Tapi seperti keterangannya Pak Amir tadi, memang benar banyak kita temukan. Ya karena pakai Android, mungkin Bapak Ibu punya rezeki lebih, bisa beli Android 2 atau 3, HP-nya dititipkan, sehingga bisa untuk presensi padahal yang bersangkutan mungkin masih di rumah. Nanti sebagai bahan evaluasi juga untuk kami. Dan juga Bapak Ibu jangan beranggapan bahwa sekarang berarti kerja itu hanya yang penting ceklok pagi sama ceklok sore beres. Nah, enggak begitu Bapak Ibu ya. Jadi di PP 94 tahun 2021 itu di kewajibannya di pasal 4 huruf F itu berbunyi masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Namanya masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, tentu saja salah satu indikatornya Bapak Ibu harus cek log pagi sesuai dengan ketentuan, pagi jam 6.40, di situ siangnya kalau yang 6 hari kerja hanya cek log 2 kali,
Untuk kita yang yang 6 hari kerja ceklok 2 kali, untuk kita yang 5 hari kerja cekloknya 3 kali, pagi, siang, dan sore. Selain itu di tengah-tengahnya juga tentu harus bekerja, jangan hanya ceklok saja, setelah itu menghilang, kata Pak Alfian tadi, 702. Nah, bagaimana cara memantau itu? Jadi kedisiplinan yang memantau bukan hanya BKPP Bu ya, jangan nanti sedikit-sedikit ada ASN yang mungkin bermasalah tentang kedisiplinannya, loh kok tidak ada tindakan dari BKPP. Nah, sesuai dengan PP 94 itu bahwa pengawasan melekat kepada atasan langsung. Misalkan ada guru atau ada karyawan puskesmas atau karyawan SKPD yang kerjanya kurang pas, mungkin diduga melakukan suatu pelanggaran disiplin, itu yang memeriksa pertama yaitu atasan langsung. Kalau guru berarti ya kepala sekolah, kalau karyawan di SKPD berarti kasihnya atau mungkin kabitnya, kalau di puskesmas ya tentu saja kepala puskesmas. Setelah di BAP di situ baru kan kelihatan nanti hasil LHP-nya, tingkat hukumannya kira-kira apa hasil LHP-nya itu, ringan, sedang atau berat. Kalau sampai terindikasi berat, nah itu baru nanti kita bentuk tim, ada dari BKPP, dari inspektorat dan dari dinas terkait. Jadi regulasinya seperti itu Ibu. Jadi tidak serta-merta ada ASN yang berjalan di luar jalur langsung dihandle oleh BKPP, tidak seperti itu. Jadi pengawasan melekat pada atasan langsungnya. Sesuai dengan di PP 94 Bapak Ibu. Like Mas. Untuk masalah tidak masuk kerjaan, masalah TKS, tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sesuai regulasi di PP 94 ini, untuk tidak masuk 1 sampai 3 hari itu adalah teguran lisan, 4 sampai 6 hari teguran tertulis, 7 sampai 10 hari pernyataan tidak puas. 11 sampai 13 hari itu pemotongan tukin, 14 sampai 16 juga pemotongan tukin, 17 sampai 20 juga. Tapi karena di Banyuwangi masih belum pakai tukin, maka tetap pakai PP 53 tahun 2010, yaitu penundaan kenaikan pangkat, juga ada penurunan kenaikan pangkat juga. Sedangkan untuk hukuman yang berat 21 sampai 24 yaitu penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Untuk 25 sampai 27 pembebasan dari jabatan, dan 28 hari atau lebih itu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Itu merupakan akumulasi dalam 1 tahun Pak Ibu ya. Oh izin Pak Askom mau yang pengarahan. Oke monggo Pak Askom kita lanjutkan setelah Pak Askom. Izin ya Pak David, Ya. Pak Askom mau memberikan pengarahan terlebih dahulu di sela-sela kesibukannya. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jelas wabarakatuh. suara saya? Ya, jelas Pak. Nih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak PLT Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP, saya mewakili Mas David, ya, seluruh kepala puskesmas dan seluruh jajaran yang saya banggakan. Yang pertama, mohon izin dan mohon maaf terlambat saya masuk di kegiatan Zoom hari ini. Yang pertama yang kami ingin sampaikan pada penjaringan semuanya bahwa kami merasa berterima kasih lah kepada semua yang hadir di sini ini, khususnya teman-teman puskesmas ya, kemarin sudah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencoblosan, kegiatan pemilu tahun 2024 khususnya di Pilpres dan Pileg ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga terima kasih pada teman-teman puskesmas yang sudah melaksanakan tugasnya sedemikian rupa untuk mensukseskan berkaitan dengan kegiatan pemilu 2024 kemarin. Banyak kegiatan yang berkaitan dengan teman-teman puskesmas. Terima kasih kesigapan dan responsif teman-teman yang ada di lapangan.
Yang ketiga, ya namanya manusia tidak bisa semuanya salah ya. Tapi mohon nanya kepada teman-teman yang ada di puskesmas bahwa penjaringan itu diawasi ya, mulai dari kepala sampai dengan teman-teman yang ada di lapangan itu penjaringan diawasi. Kita sama-sama dewasa, peraturan sudah tadi disampaikan oleh Mas David tadi begitu ketatnya ya, begitu ketatnya. Tapi kan tidak serta-merta bahwa peraturan itu bisa berjalan dengan begitu saja dan bisa disesuaikan dengan harian, maunya tidak masuk harian sampai dengan sekian hari, apa sanksi dan seperti itu dan sebagainya. Yang perlu kita ingin tekankan pada penjaringan semuanya, begitu sulitnya sekarang itu untuk mencari kerja, ya. Sementara yang di rumah menunggu kita itu untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, termasuk masyarakat untuk dilayani dengan baik. Jadi kami ingin bahwa mulai dari tataran staf sampai kepada teman-teman yang ada di lapangan, ya secara khusus Pak Dokter, Kepala Puskesmas dan sebagainya, ayolah kita bersama-sama menjadi pelaku ya ASN P3K yang baik atau THL yang baik untuk disanakan. Banyak organisasi-organisasi yang kita ikuti di sana, ada IDI, ada IDGI, ada IPPNU, ada Ikatan Bidan dan sebagainya seperti itu, dan itu perlu disiplin juga. Masa disiplinnya hanya itu saja, sementara disiplin yang berkaitan dengan kepegawaian yang ada di ranah penjaringan bekerja, penjaringan tidak lakukan. Jadi kami berharap bahwa pada kesempatan hari ini, ayo kita melakukan sesuatu hal yang baik lah. Secara umum itu yang kami ingin sampaikan pada penjaringan semuanya. Yang kedua, banyak program-program dari kabupaten yang terus berjalan. Dan itu tidak bisa ditunda karena waktu kita ini terbatas. Ya, Bupati saja di bulan September nanti ya sudah akan bukan purna, ya mungkin sudah mungkin tidak aktif lagi karena beliau harus keluar dari ranah pemerintahan karena memang aturannya seperti itu. Selama beliau tidak menjabat bupati dan tidak mencalonkan yang akan datang, ya beliau akan terus melaksanakan. Tapi kalau beliau mencalonkan dan sebagainya, ya secara politis beliau juga harus cuti dan seperti itu. Sehingga kebijakan ini menjadi kebijakan daerah. Terkait dengan program-program penting yang harus dilakukan, saya hanya mohon pada penjaringan semuanya, karena teman-teman puskesmas itu menjadi tumpuan bagi kita, baik itu inovasi maupun program-program yang penting. Ya, jangan sampai lah jadi kita melakukan sesuatu yang sedikit celah, yang negatif, akhirnya menjadi rusak lah apa yang menjadi sebuah bagian dari kebaikan penjaringan semuanya. Mas Amir, saya hanya mohon pada penjaringan, memang kita butuh evaluasi setiap saat ya. Kita perlu mengajak bicara teman-teman yang ada di lapangan. Secara khusus yang berkaitan dengan insentif dan sebagainya masih dalam proses pembicaraan antara Mas Amir dengan teman-teman TAPD, Pak Sekda, maupun yang pengambil kebijakan dalam hal ini adalah Bupati. Saya mohon pada penjaringan semuanya, mari kita bersama-sama berdoa, ya semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi, bantu pemerintah Kabupaten Banyuwangi, secara khusus masyarakat Banyuwangi, untuk kita bisa berlaku melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar. Saya kira itu Mas Amir, mohon izin dan mohon maaf ya terbatas. Kami juga rapat di Kesbangpol yang berkaitan dengan hasil pemilu 2024 ya. Kami mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan teman-teman di lapangan masing-masing camat, dan karena kami diminta untuk melaporkan ini cepatnya kepada Ibu Bupati melalui media online. Terima kasih pada semuanya yang hadir di sini. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja dan mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar Mas Amin. Saya melaksanakan. Matur nuwun Pak Asisten. Matur nuwun. Nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima Mbak kasih. Evi, saya izin juga melanjutkan kegiatan Mbak Evi. Amir, terima kasih Pak Amir, Pak Alfian, Pak Asisten atas perhatiannya. Sami-sami, matur nuwun.
Oke. Monggo dilanjutkan Pak David untuk materinya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Aspem atas arahnya akan menjadikan panduan kita untuk bekerja ke depannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi. Tadi yang terakhir masalah ketentuan jam kerja ya. Jadi di mana di ketentuan jam kerja itu merupakan salah satu bentuk indikator dari kedisiplinan kita. Selain itu juga aturan kepegawaian juga banyak Ibu ya. Itu yang masalah hukuman yang tentang masalah ketidakhadiran atau TKS. Yang selanjutnya juga ada aturan yang mengenai cuti Bapak Ibu. Dari cuti itu ada cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti sakit, cuti melahirkan, juga ada cuti di luar tanggungan negara. Nah, yang mungkin Bapak Ibu belum tahu atau sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu, di sini akan kita jelaskan lagi untuk cuti yang dilakukan di luar negeri, baik itu cuti untuk urusan keagamaan, misalkan haji, umroh, untuk berobat atau sekedar untuk happy atau piknik, itu juga masih tetap harus persetujuan dari PPK, yang dalam hal ini Bupati. Jadi walaupun kita ambil cuti tahunan, tapi kalau tujuannya kita ke luar negeri, itu harus mendapat izin dari PPK, mendapat ACC dari PPK. Tidak hanya dari kepala SKPD lalu tiba-tiba kita bisa langsung bepergian ke luar negeri. Karena aturannya itu ada di Perka nomor 7 tahun 2021, sebagaimana perubahan dari Perka 24 tahun 2017 di aturan tambahan itu jelas disebutkan bahwa untuk cuti yang dilaksanakan di luar negeri harus mendapat persetujuan dari PPK, dalam hal ini Bupati. Misalkan ada yang melanggar, apa hukumannya? Tergantung nanti saat di BAP. Yang BAP siapa? Ya saya jelaskan yang awal tadi, misalkan guru berarti atasan langsungnya ya kepala sekolah. Misalkan karyawan puskesmas berarti atasan langsungnya ya kepala puskesmas. Kepala puskesmas atasannya siapa? Mungkin kasih atau kabid di dinas kesehatan. Jadi disesuaikan. Dan selanjutnya arahan dari Pak Aspem tadi, memang program di Banyuwangi kan banyak. Jadi tolong untuk teman-teman ASN semuanya supaya selalu mendukung program-program yang ada di Pemkab Banyuwangi. Yang namanya program misalkan ada dari beberapa teman ASN yang kurang pas lah di hati tentang menjalankan program itu, ya tolong disalurkannya lewat saluran resmi yang ada di kami. Mungkin ada line kontaknya di kami, aduan-aduan masuk di situ saja. Nanti jangan teman-teman asal nulis di status di IG sampai komen di IG-nya Pemkab yang mohon maaf kadang kata-katanya kurang berkenan, kurang bagus, Levi, ada kata-katanya kurang menyampaikan kita sebagai ASN. Jadi karena sama di PP 94 juga sama, semua ASN itu berkewajiban mendukung regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi memang tugasnya kita selalu mensupport kegiatan yang ada di pemerintah. Misalkan kegiatannya itu kurang pas, pasti nanti ada evaluasi dari pimpinan. Nggak mungkin kalau kegiatannya itu kurang pas terus dilanjutkan, nggak mungkin. Pasti nanti ada evaluasi dari pimpinan. Dan selanjutnya ini korelasinya disiplin dengan kinerja. Nanti kan judulnya disiplin meningkat, kinerja melesat. Ini. Jadi disiplin itu pada saat kita ASN kedisiplinannya meningkat, pasti ada beberapa hal yang ikut juga meningkat. Yang pertama tentu keteraturan dalam bekerja, misalkan pagi masuk pulang juga sesuai, di tengah-tengah juga tidak ada yang pulang lebih dulu. Memang kita turun banyak kejadian yang mohon maaf, kejadian terutama di pendidikan. Jadi di pendidikan misalkan guru SD, guru sekolah dasar, guru-guru kelas yang kelas rendah, guru kelas 1 atau kelas 2 itu kan muridnya kan jam 10 dan 11 kan sudah pulang. Itu ada beberapa ya, saya tidak ngomong semuanya, ada beberapa yang muridnya pulang juga masih ikut pulang, istirahat ya. Dengan alasan macam-macam Bu, alasannya kadang-kadang ya tadi belum masak lah, yang alasan rumahnya dekat masih ngapain lah, nanti baru jam 2 balik lagi ke kantor untuk cek log. Nah aturannya kan nggak boleh, harus tetap stay di sekolah. Dan apa muridnya pulang kalau stay di sekolahan Pak, ya untuk mengerjakan
tugas-tugas keesokan harinya. Guru kan tugasnya kan banyak itu, misalnya apa PMM lah, yang RPP atau apa kan bisa dikerjakan di sekolah. Jadi begitu pulang ke rumah ya sudah fokus nanti ngurus untuk masalah urusan keluarga. Enggak sampai setelah pulang ke rumah masih tetap urusan kedinasan, terus kan kasihan juga nanti keluarganya itu ya. Nah, selanjutnya juga adanya ketaatan pada atasan. Jadi karena kan pengawasan melekat kepada atasan, nah dengan disiplin otomatis menimbulkan ketaatan kepada atasannya. Dan selanjutnya juga tanggung jawab dalam bekerja. Nah, kalau orang disiplin, insya Allah nanti kerjanya selalu bertanggung jawab. Misalkan ada yang kurang pas atau kurang sesuai, bisa dilakukan evaluasi. Yang selanjutnya, ini Bu, dengan adanya kedisiplinan di Pemkab Banyuwangi, WFI, juga adanya pengawasan baik dari atasan langsung, dari kami dari BKPP, alhamdulillah juga di sistem merit kita juga dapat nilainya 305 atau nilai baik. Nah, untuk IPASN itu indeks profesionalitas ASN itu mendapatkan nilai 90,18 dengan kategori tinggi. Alhamdulillah di Jawa Timur peringkat pertama. IPASN itu apa? Jadi IPASN itu profesionalitas kita dalam bekerja. Misalkan pendidikannya kita ada sesuai apa belum, kedikatan kita sesuai atau belum, terus tingkat kedisiplinan kita itu semua dinilai oleh tim dari PKN. Alhamdulillah nilai kita yaitu 90,18. Nah, selanjutnya nilai NSPK kita juga tahun kemarin juga mendapat nilai yang kategorinya terbaik, sehingga mendapat nilai kategori unggul yaitu dengan nilai 92,18. NSPK itu apa? Norma, standar, prosedur, dan kriteria. Jadi NSPK itu merupakan petunjuk untuk melaksanakan urusan-urusan yang wajib atau pilihan. Jadi merupakan pengadministrasian, merupakan apa? Ya tata kelola ASN kita, baik mulai dari pengadaan ASN, mulai dari penataan ASN kita, tingkat kedisiplinan semuanya masuk di NSPK itu. Ya, alhamdulillah tahun 2023 kemarin NSPK kita Banyuwangi mendapat predikat unggul yaitu nilainya 92,18. Itu merupakan apa? Salah satu kesilian kita dalam menegakkan kedisiplinan. Selain itu tentu saja juga di Banyuwangi kan nggak hanya dituntut kedisiplinan saja kan ya BRV ya, juga ada reward dari Pemkab. Rewardnya berupa apa? Yang untuk kita berupa TPP itu, tunjangan perbaikan penghasilan. Dan sebabnya alhamdulillah untuk hidup di Banyuwangi sudah sangat berlebih, saya kira itu. Foya-foya. Ya nggak sampai foya-foya, tapi berlebih lah ya. Itu tadi juga yang dijelaskan sama Pak Amir tadi, dengan apa ASN sudah dapat gaji, sudah dapat tunjangan, jangan sampai di luarnya nanti malah bersikap apa flexing ya, bersifat pamer seperti itu. Kadang pertanyaannya, masa nggak boleh sih ASN apa kaya raya, ASN punya mobil bagus loh? Nggak ada larangan Pak, monggo silahkan. Bukan masalah boleh atau tidaknya, tapi itu kan etika ya. Sekaya apapun kita, sekaya apapun ASN, pada saat kita masuk jadi ASN, itu yang bayar kita kan pakai uang rakyat ya, dari pajak. Yang bayar pajak siapa? Ya, mohon maaf, ada tukang beca, ada tukang tambal ban, ada yang lain-lainnya. Jadi jangan sampai kita yang dapat gaji dari uang rakyat malah bergaya flexing sana, flexing sini. Itu tolong dipedomani. Jadi untuk pelayanan di Indonesia Ibu ya, karena sesuai apa core value yang sudah dilaunching oleh Presiden Jokowi, bahwa core values yang diterapkan oleh ASN di instansi pemerintah adalah apa? Berakhlak. Nanti sudah disinggung oleh Pak Alfian bahwa core value-nya berakhlak, sedangkan employer branding-nya yaitu bangga melayani bangsa. Berakhlak itu apa? Berakhlak itu telah merupakan pendekan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan juga
adaptif dan kolaboratif. Jadi itu panduan kita dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Misalnya kita yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, misalkan di kesehatan, pada saat kita melayani masyarakat, ya tolong dong minimal senyum, sapa. Jangan sampai nanti di ruang pendaftaran yang depan itu sudah dilayani dengan jutek. Nah, ini nanti malah akhirnya di luaran di puskesmas negeri kok jutek-jutek, dengan di vaskes di swasta kok pelayanannya murah senyum. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Dan juga untuk di tenaga pendidikan, Bapak Ibu guru, tolong juga ramah terhadap wali murid. Misalkan ada wali murid yang komplain atau yang bertanya, tolong dijawab dengan baik. Jangan sampai dijawab yang menyakiti hati wali murid atau nanti malah imbasnya tidak baik terhadap dunia pendidikan kita. Karena terus terang saingan di luar makin banyak, Ibu. Makin banyak sekolah-sekolah swasta yang bagus-bagus, walaupun mungkin mereka mahal, kok ternyata kok banyak juga peminatnya. Makanya itu dari sekolah-sekolah negeri juga harus meningkatkan pelayanannya ya, meningkatkan profesionalitasnya. Caranya gimana? Ya itu tadi, jangan sampai ada wali murid kelihatan loh, gurunya jam 10 ikut pulang. Kadang wali murid kelas 1, kelas 2 kan ngantar muridnya, kadang nggak pulang, kadang ikut nungguin muridnya. Jangan sampai wali muridnya datang lebih dulu, setelah jam 7 baru gurunya datang. Itu kan kurang pas ya, kurang bagus dilihatnya. Jadi di core value ini tadi ada berorientasi pelayanan, ada akuntabel, kompeten, itu semuanya harus benar-benar diterapkan dalam kita melayani di masyarakat. Kenapa? Karena esen berakhlak itu adalah ini upaya perbaikan yang lebih ke arah kepribadian, perilaku, dan etika. Jadi itu panduannya untuk ASN dalam bekerja di seluruh Indonesia. Sudah dicanangkan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Selanjutnya titipan dari Bapak Pimpinan Bapak Kepala BKPP, Ibu. Jadi di BKPP sudah tidak ada lagi mungkin yang namanya pelayanan berbayar, Ibu ya. Jadi tidak ada lagi pelayanan berbayar. Semua pelayanan di BKPP dilakukan dengan gratis. Karena kan semua pakai aplikasi Silakan itu, Bu Evi. Jadi yang ada di Smart Kampung ya. Nah, aplikasinya juga ada di Smart Kampung ya, Bu ya. Di aplikasi Silakan di ASN itu masuk di menu aplikasi semua ya. Semua e-gov ya, di e-gov sudah ada namanya aplikasi Silakan, Sistem Informasi Layanan Kepegawaian. Di situ ada mulai kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, ada penyelesaian ijazah, ada ujian dinas, tugas belajar, semuanya lah, pengangkatan fungsional semua masuk ke situ. Jadi Bapak Ibu sudah tidak harus lagi datang ke BKPP. Jadi salah satu indikator pelayanan online di BKPP berhasil itu adalah kalau tamunya ke BKPP sedikit, Bapak. Bukan tamu banyak, BKPP rame, berarti penting, enggak. Jadi indikatornya kalau BKPP semakin sepi, ya berarti itu pelayanan kepegawaian secara online-nya berhasil, ya berjalan. Jadi mereka jalan lewat bisa mengoperasikan by phone, baik Android ataupun iOS atau yang lainnya. Jadi semua pelayanan di kami gratis. Pakai itu tidak ada lagi istilah titip sana, titip sini, biar cepat titip si A, biar cepat titip si B, nggak ada. Semuanya pelayanan bersifat gratis. Jadi jangan sampai Bapak Ibu merasa berutang budi pada kami yang sudah diuruskan SK kenaikan pangkat, sudah diuruskan SK berkala, nggak usah ya Bu, karena itu memang sudah tugas dari kami, tugas dari BKPP. Kalau kita nggak kerjakan itu nganggur kita Bu ya, besok bisa di merger BKPP ini ya kalau kita nggak kerjakan apa-apa. Ini memang tugas kita. Istilahnya kalau mau ucapan terima kasih ke BKPP apa ya, ucapan terima kasihnya Bapak Ibu ya bekerja dengan baik supaya tidak ada lagi atau terkuranginya indikasi pelanggaran disiplin. Nah, pelanggaran disiplin kebetulan juga masih lumayan banyak, lumayan tinggi dari pendidikan juga ada, dari dinas juga ada. Terutama yang masalah yang dibahas Pak Alfian tadi, salah satunya masalah asusila, Ibu ya, asusila terutama di lingkungan pendidikan,
tolong himbauan dari kami kurangi kontak fisik dengan siswa. Kalau mungkin pagi hanya salaman pagi itu nggak apa-apa, salaman pagi cuma salaman ya salaman aja, ya usah salaman pakai ngelus-ngelus pundaknya siswanya, nggak usah sudah. Bahayanya siswanya kalau berbalik badan keliru nanti yang dilus-lus nanti ya. Jadi tolong dikurangi kontak fisik baik lawan jenis ataupun sejenis ya. Jadi jangan beranggapan yang bahaya hanya lawan jenis saja Bapak Ibu. Sama jenis juga kalau pas ya pas ya nanti bisa bahaya ya. Jadi tolong itu dijaga penuh, terutama mohon maaf untuk guru-guru olahraga pada saat pendampingan siswa-siswinya, kalau membantu gerakan-gerakan di olahraga tolong dibantu ya agak dikira-kira lah ya, jangan apa asal membantu aja tapi nanti kesalahan megang malah ini ya khawatir ya. Dan sampai lagi biasanya begini, alasannya, sudah saya anggap anak sendiri kok Pak. Nah, itu modus itu ya, dianggap anak sendiri, siswanya yang cantik-cantik ya, nggak boleh itu ya. Yang mereka anaknya orang lain dititipkan di Bapak Ibu supaya dididik menjadi cerdas, menjadi generasi yang sukses oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi itu titipannya dari Pak Kepala BKPP. Selanjutnya kalau misalkan masih ditemui adanya pungutan-pungutan seperti itu ya bisa monggo langsung lapor ke pengaduan yang ada di Pemkab Banyuwangi. Bisa lewat website, bisa lewat kontak personnya WA. Kalau yang lebih mantap ya yang bawah itu aja langsung tim Saber Pungli itu. Tim Saber Pungli itu ada dari Jaksaan timnya, dari Polres, dari Kodim, juga ada dari Pemkab di kami. Mungkin lewat Smart Kampung juga. Lewat Smart Kampung juga ada. Jadi Smart Kampung ini memang super app, all in one ya, super app untuk Pemkab Banyuwangi, hanya untuk ASN ya, tapi juga untuk semua masyarakat di Banyuwangi. Ini sebagai tambahan juga, Bapak Ibu, di kapan hari jika mungkin ada berita, ada ASN mungkin yang dilaporkan oleh istri sahnya bahwa menjadi istri kedua, itu tolong hati-hati ya Ibu ya, terutama ibu-ibunya jangan sampai hal itu terjadi. Jadi di aturannya itu ASN wanita tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Jadi bukan hanya istri kedua saja berarti ya, nanti bangga saya kok jadi istri kedua kok Pak, jadi istri keempat ya. Istri keempat bangga ya, nggak boleh istri kedua, ketiga, keempat dan seterusnya nggak boleh. Tapi juga tidak serta merta langsung kita punishment, enggak, Bapak, tetap pakai prosesnya tetap dari bawah diperiksa atasan langsung terbukti atau tidaknya. Kalau tidak terbukti ya sudah kita biarkan, tapi kalau sampai terbuktinya nyata ya hukumannya cuma satu ya, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Jadi itu mungkin apa yang bisa kami sampaikan dari BKPP. Kalau mungkin ada unek-unek atau pertanyaan mungkin bisa ditanyakan ke kami, mungkin kebetulan kami bawa full tim ini Bu Evi. Silakan monggo dari Bapak Ibu kalau mungkin ada yang perlu diperjelas bisa ditanyakan di forum ini. Bisa cukup Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan kepada peserta. Kepada seluruh peserta, apabila ada yang ditanyakan, silahkan acungkan tangan. Ya. Ada yang ditanyakan, nanti kami beri kesempatan untuk bertanya melalui acungan tangan atau melalui kolom chat. Ada yang ditanyakan? Mungkin dari SDN 3 Belambangan sudah hadir di sini. Itu ada dari 1 Purwoharjo itu Bapak. Oh ya, dari SDN 1 Purwoharjo, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya dari tadi menyimak beberapa hal, ada
yang saya catat ingin saya tanyakan, yaitu saya dari SD Negeri 1 Purworejo punya jumlah murid ya, jumlah siswa ada 310 yang terbagi dalam 12 rombel. Kemudian guru yang ASN ada 6, termasuk saya kepala sekolah. Jadi ada 5 guru yang ASN dan 3 guru P3K, di mana yang 2 sudah habis kontrak. Selebihnya itu ada 4 guru GTT. Kemudian karena kekurangan guru, ada 6 guru magang. Karena ada yang pensiun, belum ada penggantinya, sehingga terpaksa harus ada 6 guru magang. Jadi total tambah PTT-nya 2 orang, sehingga totalnya 21. Yang ingin saya tanyakan begini, Bapak, terkait dengan disiplin ASN, di mana kita harus bekerja mulai dari jam 0 sampai jam 2 ya, dari jam pertama sampai jam kedua, di mana kita harus intensif betul berada di tempat kerja. Tidak boleh mengikuti anak-anak kelas 1 pulang ikut pulang. Pertanyaan saya begini, Pak. Kebetulan guru kami yang statusnya belum ada ya, di Dapodik juga enggak ada, tapi dia ikut mengajar juga sebagai guru magang, termasuk GTT juga itu insentif dapat dari dinas ya. Pertanyaan saya begini, apakah ada perlakuan yang sama dalam hal menegakkan disiplin antara yang ASN dengan teman-teman mereka yang statusnya yang indikasinya bahwa kesejahteraannya masih di bawah ASN, apakah harus diperlakukan yang sama dalam hal penegakan disiplin untuk kerja dari jam ke-0 sampai jam 14 siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab, Pak David nih ya? Ya, baik Pak, dari SD 1 Purworejo. Memang untuk aturan yang kita bahas ini kan khusus untuk ASN Pak ya. Sedangkan mungkin untuk guru yang belum ASN, tapi kalau sudah mendapat insentif dari Pemda, yang aturannya juga sama, ada di SE Sekdanya seperti itu. Tapi kalau hanya istilahnya guru magang, yang mungkin mohon maaf, mungkin gajinya belum sesuai dengan tingkat perekonomian di Banyuwangi ya enggak Pak, yang itu bisa dikembalikan. Misalkan dia mengajar kelas 1, kalau muridnya jam 10 pulang, kalau yang bersangkutan mau pulang mungkin usaha di luar ya silakan. Nah, kalau yang mulai harus sesuai aturannya, guru sudah dapat insentif dari Pemkab dan juga untuk ASN-nya. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasan. Terima kasih, sudah jelas. Terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu untuk scan daftar hadir dan materi kami kirimkan pada kolom live chat ya. Ini Pak David ada pertanyaan ini dari teman-teman Puskesmas Gitik. Mohon disosialisasikan terkait penetapan angka kredit terintegrasi gitu. Karena teman-teman yang ada di Puskesmas terus terang sampai saat ini masih bingung. Oh gitu, baik. Nah, nanti akan kita sampaikan ke pimpinan. Nah, sudah kemarin dari pendidikan hanya sudah, mungkin nanti selanjutnya dari kesehatan akan menyusul ya. Insya Allah segera, mohon bersabar dulu. Ya. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Usulan saya, Mbak Evi. Iya, siap-siap Pak Alfian. Saya usulan. Ya, silakan. Saya senang acara ngopi pagi ini. Saya cuma usulan, kalau tadi disampaikan dengan Pak David tentang jenis hukuman dari ringan, sedang, dan berat yang harus dilalui dengan berita acara pemeriksaan, yang akan datang diagendakan dong tentang cara menyusun BAP itu Pak David. Oh siap namanya. Ini gitu. Koordinasi kita tinggal lanjutin saja. Jadi karena kalau di berita itu kan harus ada 5W1H minimalnya. Sehingga di BAP kira-kira apa minimalnya yang tertera di BAP itu gitu ya. Agar kita ini kan kita meriksa. Saya selalu bilang pada teman-teman, di sebelah kanan kita ini ada malaikat rokib, yang di sebelah kiri jadi atid. Tapi saya ingin teman-teman tidak terjebak menjadi atid terus gitu. Nah, jadi tolong guru baik,
Guru yang ini menurut saya tolong diapresiasi juga ya pada teman-teman kepala sekolah menurut saya agar kita mendudukkan Rokib dan Atidnya secara proporsional. Saya ingin nambahkan sedikit dari disampaikan Pak David tadi. Ini saya sebentar lagi rapat ini Pak David. Ya pertanyaan dari Satu Purwoharjo. Betul yang disampaikan dengan Pak David. Tapi tolong dijaga Pak semua teman-teman. Jadi guru magang itu begini Pak David. Guru magang itu kan sejak Desember 2020 ada edaran Pak Sekda kita tidak boleh menerima GTT baru. Tetapi satu sisi di sekolah itu guru banyak kosong, kurang gitu loh. Sehingga teman-teman ambil, maka rekrutmen sejak Desember 2020 itu kita istilahkan magang. Tapi tidak tercatat di mana-mana kecuali hanya tercatat di sekolah. Nah, saya hanya berharap proses rekrutmen guru magang ini Bapak Ibu itu tetap melalui proses seleksi. Dipilih yang terbaik, bukan sekedar asal masuk. Ya, karena nanti begitu GTT ini dibuka dan seterusnya kan ini yang akan mengisi. Nah, satu pertanyaan besar, kalau misalnya Bapak Ibu banyak memberikan kelonggaran kepada guru magang dalam kinerja, kan tadi sudah disampaikan, kalau nggak dari Pak Aswid, dari Pak Amir atau dari Pak Asisten itu, mengubah orang tidak baik menjadi baik susah. Orang yang biasa berkinerja baik menjadi tidak baik juga susah gitu loh. Artinya Bapak, kalau dia ada kelonggaran-kelonggaran, itu harus dijelaskan karena posisinya memang masih magang. Saya tidak ingin kebiasaan ini tetap ketika dia berubah statusnya besok itu maksud saya. Karena berada di zona nyaman, terus meninggalkan persoalan pada pimpinan yang baru. Misalnya dengan cara itu ya, artinya komitmen diberi pemahaman pada teman-teman sehingga kalau besok sudah tercatat perubahan status tercatat di Dapodik, dia menjadi GTT, menjadi THL apapun namanya, teman-teman ada perubahan kinerja. Itu yang harus benar-benar atmosfernya dijaga. Itu aja. Ya. Terima kasih Bapak masukannya dan saya izin live saya tunggu Pak David tentang saya sering mem-BAP tapi saya sudah punya draftnya tapi banyak ngarang-ngarang sendiri saya. Siap, Jadi Pak. untuk ingin belajar cara BAP. Ya, Matur nuwun ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Alfian. Saya kira apa yang disampaikan Pak Alfian itu bukan menjadi keluhan Pak Alfian saja, tapi juga dialami oleh teman-teman dari SKPD lainnya nggak Pak David. Jadi masih banyak teman-teman yang ada di SKPD itu belum bisa menyusun BAP-nya. Kan banyak yang mendatangi BKD. Oh, jadi sebetulnya dulu pernah juga kita adakan sosialisasi itu, mungkin karena pejabatnya juga bergulir silih berganti, Iya, banyak benar. kepala sekolah yang pensiun, yang baik nanti bisa kita agendakan. Iya, jujur aja ada nih salah satu kepala SKPD nih yang bingung juga bikin harus bikin BAP, ternyata sampai sekarang juga nggak jadi BAP gitu. Karena betul kata Pak David tadi, jadi ada kasubag kepegawaian yang pensiun atau apa, akhirnya penggantinya juga masih meraba-raba nih harus bikin BAP seperti apa. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman dari BKPP. Ini untuk sementara yang sifatnya urgent bisa langsung ke BKPP, nanti koordinasi sama Pak Bukti bisa, ke kami bisa. Insya tim kami tiap hari siap untuk menerima konsultasi dari teman-teman yang kurang. Ada WA yang bisa dihubungi kan, bisa dihubungi. Oh iya kan, kita juga nge-share itu nomor WA bisa japri langsung. Penanggung jawab masing-masing kegiatan di BKPP itu mungkin bisa langsung japri ke situ. Di grup info kepegawaian. Iya, di grup info kepegawaian. Kita pandu sampai selesai. Nah, bisa dipandu sampai selesai. Ada jaminan dari Pak Budi, nyaman dari ini. Iya, mungkin itu. Karena ini ternyata keluhannya bukan dari Pak Alfian aja nih, ternyata ada beberapa dari SKPD. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain? Bisa diacungkan tangan atau melalui kolom chat. Nanti kami bantu baca. Untuk link presensi bisa digeser ke atas, itu sudah kami tampilkan di situ di kolom chat. Link presensi termasuk ini juga materi pagi hari ini. Ada yang bertanya?
Ada yang bertanya? Kalau tidak ada mungkin malah saya mau ini nih, ada door prize nih, Pak David, ada door prize Wah, dari. mantap ya. Nah, ini kerjasama kita dari Iya. dengan Dinas Pariwisata nih, jadi ada kaosnya. Apa berpasnya umroh atau kemana ya? Ada door prize nih, ada yang apa? Mungkin Pak David bisa memberikan pertanyaan, terus rekan-rekan bisa menjawab. Oh gitu. Iya. Mau pertanyaan yang sulit apa yang biasa saja ini? Jadi kalau bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan door prize dari kami, bisa menjawab pertanyaan dari Pak David nih. Ya, baik, pertanyaan pertama ya, nanti gimana cara ngacungkan tangan di itu ya? Acungkan tangan ya. Yang pertama, yang tadi sudah sedikit kita jelaskan tentang cuti, coba disebutkan lagi. Mulainya nggak ada di daftar menunggu. Baik ya, udah aman ya. Coba sebutkan berapa jenis hak cuti PNS selain dari cuti bersama. 7. Ya, monggo Pak. Siapa? Pak siapa? Mas Hudi. Pak Mas Hudi. Ada 7. Oh, sebutkan Pak Mas Hudi. Cuti tahun. Oh iya betul. Ya, ya terus. Apa lagi Pak Mas Hudi? Iya, Pak Sudi. Kok menghilang Pak Mas Hudi? Bentar. Grogi lupa. Kan baru kemarin muncul kita sosialisasi itu. Masa baru udah muncul baru kemarin muncul kita datang ke muncul ini. Baru kemarin nih. Pak Mas Hudi. Ada 7. 1 cuti tahunan, cuti Ada 7, Pak. Bener. Ampun. Waktu berapa detik nih Bevi yang bisa jawab ini? Hitung sampai 3. Hitung sampai 3 katanya. Hitung sampai 3, kalau nggak berhasil dilempar ke yang lain ya. 1, 2, 3. Kami lempar ke yang lain. Oke. Sampaikan Mas. Silakan. Ada yang lain yang bisa menjawab? Pak David jangan susah-susah dong. Halo. Ya. Dari mana? Pak Dari mana? Cuti tahunan, Dari cuti mana? hamil Dari mana Pak? Siapa? Dari mana? dari Pak Edi, SMP 3 Siliragung. Oh oke, silakan Pak Edi. Cuti tahunan, cuti hamil, Ya. cuti tugas belajar. Waduh masih salah Bapak. Kurang cepat. Kalau cuti hamil 9 bulan cutinya. Izin. Ayo. Yang lain. Masih ada 4 loh ini door prize-nya belum keluar loh. Siap. Iya dari mana? Izin dari Puskesmas Badean. Silakan Bunda. Monggo Bunda. Ini door prize khusus Pak David. Oh, ini. Gawat ini. Kaos dari Timnya kapan-kapan ya. Gimana Bu Indah? Kok menghilang? Dari Bu mana? Indah? Dari Bekasi. dari Jangan mau 16. Asli. Halo? Iya, Bu Indah masih connect dengan- Ya masih ada 6 Iya. ya. Cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. Mantap. Ini 12-nya dikirim apa diambil di sini, Mbak? Dikirim nggak apa-apa. Oh, dikirim. nggak apa-apa. Bu Indah Dikirim gimana? Bu Indah. Bu Indah di PKM Badean ya. Ye, siap. Oh, Bu. Insya Allah kurang dari 24 jam nanti nyampe namanya. Siap ya, Pak. Ayo Pak David, masih Free ada ongkir, 3 free lagi ongkir nih. tenang, Bu. Ada 3 lagi nih. Ayo satu lagi. Yang 1, Pak, itu, Pak. Kenapa? Ini gimana Pak? Tadi kan selain cuti bersama kan sudah, berarti kan ada hak cuti kan 7. Sudah kita sebutkan selain cuti bersama, berarti kan tinggal 6 saja sudah disebutkan Bu Indah dengan benar semua. Sekali lagi pertanyaannya, berapa kali TKS ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sudah bisa dikenai hukuman disiplin? Ini
Yuk, berapa Ayo, TKS? siapa nih? 3 TKS. Nah, Pak Siapa, Mas Sudi. Siapa? Pak Mas Sudi, oh, di kesempatan kedua berhasil Pak Mas ya. Budi dari SMP Muncar ya? SMPN 3 Pak ya? SMPN berapa Pak? 1 Muncar. Satu Muncar. Oke. Betul. Mantap Pak Mas Sudi, nggak rugi kemarin ikut sosialisasi ya. Ayo kurang 2 lagi Pak. Ayo kurang 2 lagi yang Ada, pertanyaan selanjutnya. Untuk ibadah haji bagi PNS menggunakan hak cuti apa? Cuti besar. Siapa itu? Siapa tadi Pak? Cuti Siapa? besar. Pak Ali Ali. Sodikin dari Muncar. Wah, mantap Pak Ali Ali Sadikin ini Sodikin ya. dari mana? DS1 Belambangan. Dari Muncar. DS1 Belambangan. Oh kemarin ya. Muncar semua ini ya kali ya. Kemarin baru sosialisasi ya. Masih fresh semua ingatannya nih ya. Ada lagi kurang 1 terakhir. Yang terakhir tadi ini jika ada dugaan pelanggaran disiplin bagi ASN, siapa yang berhak melakukan BAP pertama kali? Kepala sekolah. Mas Budi, Sekolah. Kepala sekolah. Atasan langsung. Mas Budi. Mas Budi. Langsung. Atasan langsung. Atasan yang ada di Atasan langsung. Kepala langsung. sekolah. Kepala sekolah. Atasan langsung. Atasan langsung. Semuanya benar tuh jawabnya atasan langsung ya. Ayo atasan langsung semua dapat hadiah. Lagi kurang 1 nih. Semua web yang belum tikar ini ya. Gimana? Dapat hadiah semua. Dapat hadiah semua. Apa itu? Pertanyaan. Sanksi bagi atasan yang tidak memeriksa. Oh, ya. Ini aja pertanyaan lagi. Tadi apa? Kadaluarsa pertanyaannya ya. Saya pengen jawab. Angkat tangan dulu. Ayo, hei. Ayo. Angkat tangan. Halo. Silakan ganti pakaian. Ayo, apa? Ganti pakaian. Angkat tangan dulu baru menjawab ya Bapak Ibu. Wes, mereka. Pertanyaan terakhir, terakhir. Sanksi apa yang didapat atasan langsung jika tidak pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin? Angkat tangan dulu. Pembinaan. Apa Pak? Pada Ya, Pak Joko. Kurang ringan. Dibina, di BAP oleh atasan langsung. Salah. Sanksi apa yang didapat atasan langsung jika tidak memeriksa bawahan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin? Diberhentikan jabatannya. Orang benar. Oh, kok lebih ganas dari kita nih Bu. Tiba-tiba diberhentikan. lebih gawat dari Sanksi oleh atasan Di BAP oleh BKD. Peringatan. Surat teguran. SP1. Surat peringatan. Teguran lisan. Ditunda. Oleh BKD, lalu di BAP. SP1 oleh atasannya lagi. Kesulitan pertanyaannya. kesulitan. Tadi kegampangan. Oh iya, ini ada atasan langsung. Harus tahu. Banyak atasan langsung ini harus tahu ini. Harus tahu kan konsekuensinya apa. Jabatannya 1 tingkat. Kapus atasan langsung. Pertanyaannya, jika ada atasan langsung yang tidak memeriksa bawahannya yang diduga melakukan melakukan pelanggaran disiplin, sanksinya yaitu nanti akan mendapat hukuman disiplin yang lebih berat dari yang diterima oleh bawahannya itu. Ya, lebih beratnya apa? Tergantung nanti bawahnya kena hukuman disiplin apa, atasannya nanti. Kalau atasan langsung tidak melakukan BAP terhadap bawahannya yang melanggar, maka atasannya itu mendapat sanksi yang lebih berat dari bawahnya. Ya. Ini gimana nih? Kurang 1 nih. Kalau nggak keluar kaosnya saya kasih Pak David. Kaosnya ukurannya S saya XL nggak sih? Iya, ini XL. Satu lagi Ibu. Cuti tahunan dapat diakumulasi maksimal berapa tahun jika tidak digunakan? 2 tahun. 4 tahun, Pak. 2 tahun.
Nah, wing moro-moro 3 tahun, Pak. 3 tahun. 3 tahun. 4 sumber sewu. 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun tadi. 3 3 tahun. tahun. Saya Pak SDN 4 sumber sewu. Nah, ini Ibu SD 5 Siapa sumber itu? sewu. Siapa ya, Bu? 4 sumber sewu. SDN 4 sumber sewu 3 tahun, Pak. Dengan Ibu siapa? Ibu Betty Livianti. Iya. Ibu Betty Livianti dari SDN 4 Sumber Sewu. 3 tahun jawabannya, Pak. Ya betul Ibu, selamat Bu ya. Nanti mendapatkan kaos Terima cantik. kasih. CDIH. Terima kasih. Ini kalau dipakai ada foto Bu ya. Ya Pak David, terima kasih. Sama dengan kita pariwisata ini. Iya dong, jadi support system. Kami tidak bekerja sendiri, Bu. Kolaborasi. Ya, karena kami ini di Kabupaten Banyuwangi ini nggak ada Superman. Jadi kita ada super team gitu. Jadi IHA nggak akan maju seperti ini kalau tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian semuanya, termasuk BKPP, Dinas Pariwisata, Diskominfo, Kabupaten Banyuwangi dan semuanya. Kami sampaikan terima kasih Pak David. Sama-sama. Ya, kami cukupkan sekian dulu. Dapat kami simpulkan dari pertemuan webinar pagi hari ini bahwa yang harus selalu diingat ini di atas kami nih ada pesan dari Ibu Bupati juga di sini. Core value yang harus diterapkan oleh ASN adalah berakhlak. Jadi ada 7 di situ, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, employer branding ASN adalah bangga melayani kita. Sekali lagi kami berikan aplaus yang meriah kepada bapak-bapak sumber dan beserta tim PKAP KPP pagi hari ini yang telah memberikan banyak ilmunya. Sebagai informasi bagi Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan pagi ini kami laksanakan di Perpustakaan JDIH Bagian Hukum Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Jalan Ayani. Jadi selatan dari rumah makan BAT. Jadi Bapak Ibu kalau dari Pemda rapat-rapat terus makan siang, selanjutnya bisa melipir ke Perpustakaan JDIH Banyuwangi. Jadi bagi Bapak Ibu yang memerlukan literasi hukum, sharing-sharing, konsultasi tentang pelayanan hukum, selain online melalui website JDIH banyuwangikap.go.id, juga bisa langsung hadir di sini. Tidak hanya tempat yang nyaman, buku-buku bacaan yang kami sediakan, juga ada komputer dengan free wifi. Kami juga melibatkan kafe dan UMKM lokal yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya biasanya ke perpustakaan hanya melulu baca buku aja. Kalau di perpustakaan kami ini nyaman nggak pada di sini? Nyaman sekali. Jadi selain baca bisa juga ngopi. Kami ada co-working space, tempat untuk bacanya pun di sini insya Allah nyaman. Jadi Bapak Ibu ke sini datang orang-orang aja, di sini kami sudah sediakan komputer beserta literasinya gitu. Gitu. Nanti Pak David bisa bantu promosiin kita dong pada saat turun ke sekolah-sekolah atau ke puskesmas gitu. Dengan berakhirnya ngobrol-ngobrol dan diskusi pagi hari ini, maka selesai pula kegiatan ngopi pagi. Semoga seluruh kegiatan hari ini berkah dan manfaat. Saya selaku host ingin mengucapkan permohonan maaf setulus-tulusnya apabila dalam membawakan acara terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Ada pantun nih dari kami. Jalan-jalan ke Kota Langkat, jangan lupa intip tradisi-tradisinya. Jika ingin kinerja dan karir melesat, jangan lalai, tetap tingkatkan disiplinnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan terima kasih. Sebagai informasi aja Bu, tambahan untuk Bapak Ibu yang kali ini memenangkan door prize, jadi untuk Bu Indah, PKM Badean, Bapak Mas Budi, SMP 1 Muncar, Pak Ali Sadikin, SDN 1 Belambangan Muncar, Ibu Betty Frianti, SDN 4 Sumber Sewu, bisa membuka website JDIH Banyuwangi. Itu di kanan bawah ada lambang WA, jadi bisa WA ke kami ya, 4 orang tersebut. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sih serangan kapan? Ayo, boleh.